kecil adalah yang pertama pengumpulan, yang kedua identifikasi, tiga klasifikasi portofolio, yang keempat yaitu penyimpanan portofolio dokumen. Pengelolaan dana kas kecil adalah proses menyimpan dana, mengorganisir semua dokumen yang berkaitan dengan pengelolaan dana kas kecil. Dokumen ini meliputi semua transaksi, laporan, dan bukti pembayaran yang terjadi dalam pengelolaan dana kas kecil. Penyimpanan dokumen ini sangat penting untuk memudahkan proses auditing, pengecekan, dan pemantauan keuangan. Yang pertama, pengumpulan portofolio dokumen. Dalam mengelola dana kas kecil, tidak terlepas dari adanya transaksi keuangan. Dari transaksi itu akan muncul bukti-bukti transaksi. Transaksi adalah persetujuan jual beli atau dalam perdagangan antara dua pihak. Bukti transaksi tersebut antara lain: yang pertama ada kwitansi, yang kedua cek, yang ketiga faktur, yang keempat nota kontan, yang kelima nota kredit, yang keenam nota debit, yang ketujuh bukti kas masuk, yang kedelapan bukti kas keluar, yang kesembilan formulir pengajuan dana, dan yang kesepuluh memo. Yang kedua, identifikasi portofolio dokumen. Berikut identifikasi portofolio dokumen: A. Syarat sah bukti transaksi. B. Analisis bukti transaksi. C. Memverifikasi dokumen transaksi. 2. Kebenaran bukti transaksi. Analisis kebenaran bukti transaksi dimaksudkan untuk memeriksa kembali kebenaran, perhitungan, dan perkalian penjumlahan dari data yang berpangkat angka yang ada dalam bukti transaksi tersebut, baik secara horizontal maupun vertikal. 3. Keabsahan bukti transaksi. Analisis keabsahan dokumen transaksi dimaksudkan untuk mengidentifikasi kelengkapan data yang tercatat dalam bukti transaksi dan apakah telah memenuhi peraturan yang berlaku. 4. Penentuan akun-akun terkait. Seperti yang telah diketahui bahwa akun terdiri dari 5 kelompok, yaitu akun harta, akun utang, akun modal, akun pendapatan, dan akun beban. Analisis bukti transaksi merupakan proses penentuan akan dan pengaruhnya terhadap akun yang lain. 3. Klasifikasi portofolio dokumen. A. Bukti transaksi internal. Transaksi internal adalah suatu transaksi keuangan yang terjadi di dalam perusahaan, seperti pemakaian perlengkapan, penyusutan, dan seterusnya. Berikut contoh bukti transaksi internal. 1. Bukti kas masuk. Yang kedua, bukti kas keluar. Yang ketiga, formulir pengajuan dana kas kecil. Yang keempat, memo. B. Bukti transaksi eksternal. Transaksi eksternal adalah transaksi keuangan yang terjadi di perusahaan dengan pihak luar perusahaan. Bukti transaksi eksternal merupakan bukti pengeluaran uang, bisa diperoleh dari kwitansi yang dibuat serta ditandatangani oleh pihak penerima uang. Berikut contoh bukti transaksi eksternal. 1. Kwitansi. Kedua, cek. Yang ketiga, faktor. Dan yang keempat, nota. Ada nota kontan dan nota debit dan nota kredit. Yang keempat yaitu penyimpanan portofolio dokumen. Berikut adalah langkah-langkah mendokumentasikan bukti-bukti transaksi berdasarkan sistem tanggal atau kronologis. Yang pertama yaitu cek semua bukti transaksi. Yang kedua, kelompokkan bukti-bukti transaksi ke dalam kelompok bukti transaksi penerimaan. Dan kelompokkan bukti-bukti transaksi pengeluaran. Yang ketiga yaitu catatlah setiap bukti-bukti transaksi penerimaan dana kas kecil ke dalam buku dana kas masuk. Selanjutnya, satukan bukti kas masuk dengan bukti transaksi penerimaan penggunaan stapler. Posisi bukti kas masuk di depan dan bukti transaksi penerimaan di belakangnya. Dan yang keempat, catatlah setiap bukti-bukti transaksi pengeluaran kas kecil ke dalam bukti kas pengeluaran. Selanjutnya, satukan bukti kas pengeluaran dengan bukti transaksi.